video ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua apakah beli rumah tinggal atau properti itu pakai kredit menguntungkan atau merugikan Anda. Saya tertarik membahas hal ini karena di YouTube saya lihat ada yang menjelaskan bahwa kalau Anda pinjam atau pakai kredit, maka saat Anda tanda tangan perjanjian kredit, Anda langsung rugi. Bahkan ada yang bilang kredit itu jebakan Batman. Menarik sekali bagi saya karena sampai selesai saya nonton videonya, saya tidak melihat alasan yang jelas mengapa pakai kredit itu bikin rugi. Kalau tidak mengerti hitung-hitungannya, siapapun bisa saja percaya seolah-olah itu benar. Jadi kalau pakai kredit itu rugi. Nah, karena itu supaya bisa memahami mana yang benar, saya akan jelaskan apa bedanya kalau Anda pakai kredit dengan tidak pakai kredit. Supaya bisa fokus dan gampang Anda mengerti, saya akan memperlihatkan kepada Anda hitung-hitungan beli rumah pakai kredit dan bagaimana kalau tidak pakai kredit. Misalnya, Anda ingin punya rumah yang saat ini harganya 300 juta. Tapi Anda belum punya uang tunai untuk beli rumah tersebut. Jadi bagaimana caranya supaya bisa punya rumah tersebut? Salah satu pilihan yang ada adalah memakai kredit dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Supaya lebih gampang dimengerti, saya menyederhanakan dengan menganggap Anda ambil kredit tanpa ada DP atau down payment atau uang muka. Nah, lazimnya bank sesuai regulasi akan minta DP, tapi perlu Anda tahu bahwa DP itu akan lebih meringankan beban nasabah atau beban Anda dalam pembayaran angsuran. Misalnya yang ini, harga rumah 300 juta. Jadi Anda beli rumah tersebut pakai kredit 300 juta, DP 0%, jadi kredit semua. Misalnya, Anda ambil jangka waktu 15 tahun atau 180 bulan agar angsurannya lebih ringan. Semakin lama semakin ringan. Nah, suku bunga kredit 12% per tahun atau 1% per bulan flat. Jadi kita bikin bunga yang sederhana supaya gampang dihitung. Nah, bunga flat artinya bunga yang Anda bayar dari bulan pertama sampai lunas tetap sama. Nah, ini saya kasih contoh yang membebankan bunganya paling besar. Jadi, kredit 300 juta, jangka waktu 15 tahun, atau 180 bulan. Angsuran per bulan, pokok Rp1.666.700 atau 300 juta dibagi 180. Bunga 3 juta atau 300 juta dikali 1%. Jadi total angsuran per bulan adalah Rp4.666.700. Nah, sekarang kita hitung total yang harus dibayar selama 180 bulan. Jadi selama 180 bulan, kalau angsurannya Rp4.666.700 per bulan, itu dikali 180 hasilnya adalah Rp840.006.000. Jadi pokok 300 juta, bunga 540 juta, Rp6.000. Nah, rugi dong kalau begitu. Kelihatannya rugi, bunganya lebih besar dari pokok. Kalau begitu tidak usah pakai kredit. Nah, ini kan bisa disimpulkan kalau melihat seperti ini, seolah-olah pakai kredit itu rugi karena bayar bunga lebih besar daripada pokok. Tetapi kalau Anda tidak ambil kredit, Anda harus mengumpulkan angsuran Rp4.666.700 itu tadi setiap bulan, dan nanti kalau sudah cukup baru beli rumah secara tunai atau cash. Masalahnya adalah apakah harga rumah yang saat ini 300 juta pada 15 tahun yang akan datang masih tetap harganya 300 juta rupiah? Nggak mungkin. Menurut data-data yang Anda juga bisa browsing di internet, kenaikan harga rumah per tahun itu antara 5% sampai dengan 20%, tergantung di wilayah mana Anda berada. Oke, kita ambil yang contoh rata-rata kenaikan 9% per tahun lah misalnya.
Nah, berapa harga rumah 15 tahun yang akan datang? Untuk rumah yang saat ini harganya 300 juta. Jadi kita mau menghitung berapa harga rumah 15 tahun yang akan datang untuk rumah yang saat ini harganya 300 juta, dengan kita ambil contoh rata-rata kenaikan harga rumah itu 9% per tahun. Nah, hal ini bisa dihitung dengan memahami time value of money. Nah, kita hitung dengan perhitungan future value. Cara dan rumus perhitungannya dapat Anda browsing di internet kalau Anda mau menghitungnya, tapi saya bantu hitung. Nah, sekarang kita hitung apakah Anda pakai kredit untung atau rugi. Dengan perhitungan menggunakan rumus future value, harga rumah tersebut pada 15 tahun yang akan datang itu akan sebesar 1.092.744.737 rupiah. Nah, sementara total yang Anda angsur selama 15 tahun sebesar 840.006.000 rupiah. Di sini ada selisih lebih 252.738.737. Nah, sekali lagi, kalau Anda beli rumah 300 juta saat ini, waktu kredit Anda lunas nanti 15 tahun kemudian, Anda dapat rumah dengan nilai 1.092.744.737 rupiah. Nah, ada selisih lebih 252.738.737 rupiah. Nah, dari total angsuran pembayaran Anda selama 180 bulan itu. Nah, Anda mengangsur rumah dari gaji atau penghasilan yang baru Anda terima bulan itu sebesar 4.666.700. Artinya, kalau Anda tidak mengangsur, itu uang memang juga tidak ada. Anda belum punya uang 300 juta itu. Jadi kalau Anda tidak beli rumah pakai kredit, Anda harus simpan uang itu setiap bulan sampai cukup untuk beli rumah. Ya, sekali lagi saya sampaikan. Nah, tapi Anda tinggal di mana kalau begitu? Kalau tidak di rumah sendiri, Anda harus sewa rumah, Anda harus kontrak rumah. Nah, kalau bayar kontrak 2 juta misalnya, 2 juta per bulan, sisa yang Anda bisa kumpul, yang tadi harus dipakai bayar kredit 4.666.700 itu, sisa yang Anda bisa kumpul itu 2.666.700. Nah, berapa lama harus mengumpulkan uang untuk beli rumah kalau begitu? Jadi saya ulangi perhitungannya supaya lebih jelas. Harga rumah saat ini 300 juta. Rumah tersebut atau rumah yang sama pada 15 tahun yang akan datang harganya akan menjadi 1.092.744.737. Nah, total angsuran kredit 840.006.000 rupiah. Jadi Anda sebenarnya dapat selisih lebih dari nilai rumah itu 252.738.000 rupiah. Kemudian, kalau Anda sudah punya rumah dan rumah itu Anda sewakan, atau misalnya, kalau Anda sudah punya rumah dan rumah itu Anda sewakan sebesar 2 juta per bulan, maka sebenarnya angsuran kredit Anda hanya sebesar 2.666.700, atau total selama 15 tahun 180 dikali 2.666.700 rupiah. Totalnya adalah 480.006.000 rupiah. Jadi selisih harga rumah dengan total angsuran, jadi selisih harga rumah dengan total angsuran akan menjadi sebesar 612.738.737 rupiah. Nah, kesimpulannya adalah ketika Anda tanda tangan kredit, maka saat itu Anda beruntung. Untung besar. Coba lihat untung Anda kalau Anda pakai kredit tadi. Jadi, lihat lagi kembali, perhatikan videonya, perhatikan perhitungannya, dan coba Anda lihat apakah Anda rugi atau Anda untung. Nah, terbukti sekarang bahwa kalau Anda pakai kredit, Anda pasti untung. Demikian pembahasan kita, dan melalui channel YouTube ini saya akan selalu membagikan tips dan trik dalam analisis pemberian kredit dan bagaimana mengelola keuangan yang efektif. Karena itu, supaya Anda tidak ketinggalan informasi, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Salam sukses!